tepi sungai itu. Lalu yang kurus ini dia telan 7 yang gemuk. Tapi firman Allah bilang modelnya seng berubah. Dia tetap kurus dan tetap sama. Raja kaget. Kaget dengan mimpi ini. Raja balik badan lagi, tidur lagi. Mimpi ulang. 7 kulit gandum yang gemuk, subur, bernas muncul dengan begitu rimbun. Tiba-tiba muncul lagi 7 yang kering, layu, dan tidak ada harapan. Yang kering ini kemudian dia lahap, yang gemuk, yang rimbun tadi, tapi modelnya tetap sama. Raja ceritakan mimpi ini kepada semua orang, tapi tidak ada yang bisa menolong raja. Mendadak juru minum ini ingat Yusuf. Saudara, terkadang menghadapi berbagai macam kesulitan di hidup kita, pegang janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya. Dalam perjalanan Yusuf ini 2 tahun ini bukan waktu yang singkat untuk menunggu orang itu balas budi. Tapi dia lupa Yusuf. Sepertinya Tuhan lama baru menolong. Sepertinya Tuhan terlambat. Tapi ingat, meskipun kita pikir Tuhan terlambat, tapi Tuhan selalu tepat waktu. Dia tetap Allah yang tepat waktu dan tidak kurang cara untuk memunculkan kita. Firman Allah berkata, tepat 2 tahun orang ini ingat Yusuf. Lalu dia usul kepada raja, mohon bicara tuanku, 2 tahun lalu seperti ini saya, waktu saya dipenjarakan dan saya kembali ke sini karena mimpi saya dimatikan oleh seorang pemuda Ibrani. Lalu raja bilang, panggil dia. Ayat ini bilang di ayatnya yang ke-14, ayat yang kita baca tadi, Yusuf dikeluarkan dari penjara, pakaian narapidananya diganti, brewoknya semua dibersihkan, dia bercukur dan dia rapi. Lalu dia datang menghadap Firaun. Waktu dia datang menghadap Firaun, Firaun berkata kepada dia, telah kudengar tentang engkau. Kalau Tuhan punya rencana dengan saudara, iblis bisa kerja apa saja tapi tidak bisa membatalkan rencana Tuhan atas saudara. Saudara terpuruk dan ada di sudut negeri ini. Saudara ada di perkampungan yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi di surga Allah sudah punya target untuk saudara. Tepat pada waktunya engkau akan dipromosikan. Engkau bukan bangkit berdiri dan engkau representasikan dirimu, tapi engkau akan merepresentasikan Kristus yang ada di dalam hidupmu. Engkau tidak akan menunjukkan siapa kamu, tapi kamu akan menunjukkan siapa yang ada di dalam hidupmu. Yusuf keluar dan menghadap raja. Raja bilang, telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau bisa mengartikan dan menjelaskan semuanya. Yusuf tidak bilang ya benar, tapi Yusuf bilang bukan saya, tapi di surga ada Allah. Di surga ada Allah yang akan mengartikan dan mensejahterakan Tuanku Raja. Berdoalah untuk kesejahteraan negara di mana saudara ada. Berdoalah untuk kesejahteraan negeri di mana saudara ada. Firman Allah berkata, Yusuf bilang bukan aku, tetapi di surga ada Allah yang akan menyatakan kesejahteraan Tuanku. Saudara yang diberkati Tuhan, Yusuf keluar dari penjara tidak sampai 1 jam, keadaannya berubah 180 derajat. Tuhan tidak pernah terlambat. Narapidana ini keluar menghadap raja. Spontan saat itu juga Yusuf memberikan jawaban, memberikan penjelasan dari mimpi raja, sekaligus dengan jalan keluar, sekaligus dengan solusi. Yusuf bilang, 70 tahun yang Tuanku lihat adalah 7 tahun kelimpahan yang akan terjadi di depan Tuanku di tengah negara ini. Setelah itu Tuhan lihat 7 lembu yang kurus kering dengan 7 gandum yang
kelimpahan, akan datang masa krisis besar-besar, akan datang masa kelaparan besar. Tidak ada panen yang menghasilkan, tanah kering, tidak ada benih yang bisa hidup. Sebab itu Tuhanku yang mulia, Dia bukan ceritakan mimpi saja atau menarikkan, tapi sekaligus Dia jadi solusi. Dia katakan kepada raja, pilihlah raja, pilihlah seorang yang berhikmat dan bijaksana untuk menata perekonomian Tuhanku selama 7 tahun kelimpahan, supaya pada waktu datang masa kekurangan, negeri ini tidak akan ada kekurangan. Dunia bisa memprediksi apa tentang negeri ini, tapi ketika orang-orang benar berdoa dan bangun hubungan dengan Tuhan, kunci kerajaan diberikan kepada saudara. Apa yang engkau buka di dunia terbuka di surga, apa yang engkau ikat di dunia terikat di surga. Usahamu diberkati Tuhan untuk mencari berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Engkau sedang menunjukkan siapa Tuhan yang engkau sembah. Engkau bukan merepresentasikan dirimu, ingat, tapi merepresentasikan Kristus. Engkau harus katakan, bukan aku, tetapi hidupku hanya karena Kristus. Kesulitan orang bilang akan terjadi di tahun ini, tetapi gereja Tuhan, orang-orang benar, engkau akan mencari solusi. Engkau akan dicari pada waktu yang tepat. Engkau akan gunakan kuasa, otoritas yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk engkau mengatur segala sesuatu. Yusuf di dalam penjara, narapidana. Iblis berpikir visi Yusuf berakhir, tapi lihat, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Tapi kenapa Yusuf harus ada dalam penjara? Kenapa harus difitnah? Allah menyukai proses. Saudara harus diproses untuk menjadi seorang yang bisa, seorang yang kuat. Engkau harus diproses, harus dibentuk, dan pembentukan atau proses itu sakit. Di tengah sakit ini, terus rapatkan diri kepada Tuhan. Maka di balik sakit, di balik tantangan, di balik kesulitan, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang besar. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah menuntun kita. Dia membuat kita, Dia sedang merancang kita untuk kita jadi seperti apa yang Dia mau. Sebab itu firman belum mendatangi kita, dan firman Tuhan sedang bekerja hebat. Tangkap firman Allah, pegang firman Allah, karena firman ini akan mempermudah engkau melangkah di tahun 2023 bersama dengan Kristus. Engkau cakap melakukan perkara-perkara besar bersama Allah. Engkau lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Firman Allah berkata, di tengah badai hidup yang besar, pada waktu badai datang dan menghantam, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Orang yang mengharapkan Tuhan, yang taruh harap kepada Tuhan, ada cara baru yang Tuhan berikan. Bukan kekuatan, bukan tenaga saja, tapi engkau punya pola pikir yang baru. Engkau tidak pasif, engkau agresif, engkau luar biasa. Engkau cakap menghadapi setiap kesulitan. Mungkin orang akan berkata harga barang naik, minyak naik, semua naik, sampai minyak rambut naik, semua naik. Lalu orang mengeluh kiri kanan, tapi engkau cuma bilang, terpujilah Yesus Tuhanku, karena apa yang terjadi adalah penggenapan firman Allah. Firman sedang digenapi. Kita bersyukur bangga punya Allah seperti Yesus Kristus Tuhan. Apa yang terjadi saat ini adalah penggenapan dari segala sesuatu. Sebab itu 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7, akhir dunia ini hampir tiba, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri, jadi tenang, supaya engkau bisa berdoa. Kuasai diri, jadi tenang. Artinya kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Tertibkan hidup kita, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, supaya kamu bisa berdoa. Saudara, kuasai diri saudara. Kuasai lidah saudara, supaya saudara jangan bersungut. Ingat, bersungutan itu dosa. Ketika engkau bersungut, berarti
berarti engkau sedang menurunkan standar Tuhan, atau engkau sedang membuat rapuh iman. Tetapi ketika engkau mengucap syukur saat orang bersolat, engkau berbeda, engkau dibedakan, engkau istimewa. Engkau adalah orang-orang yang sedang ditetapkan Tuhan untuk melangkah dalam kepastian. Firman Allah berkata Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi kalau ada kesulitan di depan atau di tahun ini, kita katakan saya tahu Allah turut bekerja. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, Dia sedang bekerja untuk membuat aku melihat kekuatan kuasa-Nya nyata dalam hidupku. Kami dapat terhalang dari kurungan lembut sakit, tidak ada sesuatu yang menghasilkan, tapi hambaku bilang, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Dia akan memberikan kita kekuatan baru. Dia bangkitkan dan hidupkan kita. Injil Matius pasal 13 ayat 11-12. Firman Allah berkata di sana. Tolong seseorang yang sudah temukan ayat ini, Matius pasal 13. Haleluya. Ayat 11 dan 12, ya demikian. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Sekali lagi, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Murid-murid datang tanya kepada Yesus, kenapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Yesus bilang, karena untuk mereka meskipun dijelaskan sejelas-jelasnya, mereka tidak mengerti. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Jadi dengan firman Allah katakan, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuh. Ini berarti ketika cara pandang saudara kepada satu situasi itu baik, maka perjalananmu pun akan baik. Kalau orang melihat tahun ini tahun kesulitan, engkau melihat tahun ini adalah tahun peluang besar bagimu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan menyatakan dan memberkati. Sebab itu firman Tuhan berkata, siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Tapi siapa yang mempunyai akan diberi tambah. Ayat selanjutnya katakan, ketika diberi tambah 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan takaran kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan dikasih lalu dia itu 100 kali lipat karena Tuhan lebih sayang dia, bukan. Tuhan tahu kita dengan batas-batas kekuatan kita. Meskipun sedikit yang Dia berikan kepada kita, tapi itu ukuran maksimal untuk kita. Meskipun kita pikir itu hanya segenggam, firman Allah katakan waktu kesulitan Elia bilang untuk janda di Sarfat, beri aku makan, beri aku roti setelah beri air. Janda itu bilang tidak ada, cuma segenggam tepung ini dan minyak sedikit. Saya dengan anak saya makan lalu kami mati. Tapi Elia bilang apa? Buat dulu untukmu, baru untukmu. Apa yang ada, dia buat. Dia tangkap firman. Dia tidak gelisah, dia tidak khawatir, dia tidak ragu-ragu. Dia lihat sedikit ini tamu macam apa, cuma sedikit dia bilang bikin for dia dulu. Oh tidak, dengan kekuatan iman yang penuh, dia buat dulu untuk hamba Tuhan ini. Lalu firman Allah katakan, apa yang ada padanya akan diberi tambah. Diberi tambah, diberi sampai kesudahan, sampai kesulitan besar itu selesai. Wanita ini tetap diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketika sudah tangkap firman, engkau punya firman.
firman Allah katakan apa yang ada padamu akan diberi tambah. Firman ini yang akan menolong saudara untuk membuat saudara tambah kuat. Jangan khawatir saudara dengan keadaan sekarang. Jangan takut dengan kondisi sekarang. Tapi engkau kalau engkau mau takut, takutlah. Jangan sampai satu saat engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Engkau mulai mengandalkan harta, jabatan, kedudukan, kekayaan. Itu bahaya. Ingat, andalkan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang tumbuh dekat air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia akan menghasilkan buah setiap musim. Setiap tahun-tahun dia akan diberkati oleh Tuhan. Dan 2023 adalah tahun berkat rahmat Tuhan. Tahun kelimpahan kasih karunia dan rahmat. Firman Allah katakan dalam Ibrani sekali lagi, aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, tetapi langit juga aku goncangkan. Maksud goncangan ini supaya aku promosikan anak-anakku yang berdiri di atas dasar firman, yang tidak tergoncang, rumah tangga tidak bergoncang, anak-anak muda tidak bergoncang, kehidupan kebenaran di dalam Kristus tidak tergoncangkan. Apapun kenikmatan dunia mempengaruhi saudara, engkau berkata tidak. Aku tetap arahkan fokusku kepada Tuhan. Sebab ketika engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Anak cucumu diberkati. Dari angkatan ke angkatan orang benar diberkati. Angkatan orang benar perkasa di bumi. Engkau makin hari makin kuat. Engkau makin perkasa. Kunjungan dan kenikmatan dunia datang mau menghancurkanmu. Engkau berkata tidak. 1000 rebah di sisi kiri kananku, tetapi aku tetap berjalan lurus di hadapan Tuhan. Api tidak akan menghanguskanku. Sungai-sungai yang membanjir tidak akan mengalirkan membuat aku hanyut. Karena kekuatan firman Allah telah memegang erat hidupku. Saudara cinta firman Allah. Ketika engkau cinta firman Allah, itu lebih dari cukup. Kalau engkau cinta, saudara, firman itu Allah sendiri. Engkau bukan saja genggam firman, tapi firman itu memeluk engkau erat. Dia yang memegangmu dan menuntun langkahmu sampai tiba di hari ini. Oleh sebab itu di tahun 2023 jangan ada jemaat yang lupa Alkitab. Ada satu Alkitab baru, indah, bagus, menyala, seperti emas, tertinggal di gedung gereja ini. Saya buka yang ada nama. Lalu hamba Tuhan Gembala Wangkana bilang, puji Tuhan, Bapak sing ada Alkitab yang besar. Jadi ini berkat terbapak. Jadi yang merasa Alkitab hilang, mohon pengampunan Tuhan dan tidak dikembalikan lagi. Sudah Wangkana. Ya. Jadi taruh nama di Alkitab, taruh nama saudara. HP saudara kan bukan nama saja, disertai dengan foto profil, disertai dengan wajah-wajah yang meyakinkan kalau ini milik saudara. Tapi yang kitab yang hilang itu sih ada nama. Saudara cinta firman, baca firman. Kalau saudara cinta firman, firman itu akan melindungi saudara. Yang cinta firman angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Saudara cinta firman. Amin. Kalau saudara lupa Alkitab dan HP, mana yang saudara boleh cari? Cari HP. Karena dalam HP itu hampir seluruh jiwa ragamu ada di sana. Saudara ingat, waktu saudara mencintai firman, Yusuf mencintai firman. Yusuf tidak bisa sepakat dengan dosa. Tidak bisa. Dan karena tidak bisa sepakat dengan dosa, dia difitnah. Dia mau dibunuh oleh saudara kandungnya. Tetapi Tuhan melindungi dia dan tidak dibunuh. Dia dijual untuk menjadi budak. Dan waktu dia dijual, pembesar istana Potifar memilih Yusuf untuk dibeli. Dan Yusuf jadi budak di rumah Potifar. Jadi budak. Orang yang cinta firman ini jadi budak. Firman Allah bilang, sejak budak Yusuf ada di rumah Potifar,
seluruh pekerjaan seisi rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Allah membuat apa saja yang dimiliki oleh Potifar diberkati karena kehadiran Yusuf. Lalu Potifar bilang untuk Yusuf, ini kuasa, ini kunci kuberikan kepadamu. Semua dalam rumah ini ada dalam kuasa, kecuali nyonya, istri saya. Yusuf semakin diberkati dan dia cinta firman Allah. Karena dia cinta firman Allah, dia penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan ini membuat dia lebih gagah, lebih ganteng, lebih menarik. Lalu iblis mulai berbisik di sang nyonya. Nyonya mulai datang untuk Yusuf. Yusuf tidak bilang karena Yesus berkuasa, jangan. Tapi Yusuf tahu cara yang paling bijaksana, melangkah untuk meninggalkan. Tidak boleh berlama-lama di situ. Yusuf menghindari, dan karena menghindar, sang nyonya rasa tidak dihargai. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Karena nyonya bilang untuk suaminya, Yusuf, ini bajunya, dia mau perkosa saya. Tapi saya berteriak kalau dia lari dan lepas bajunya. Lalu Potifar bilang, dasar budak Ibrani, masuk penjara. Masuk penjara. Alkitab tidak menulis bahwa Yusuf bersungut. Tidak. Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara Yusuf jadi kesayangan kepala penjara. Kenapa jadi kesayangan? Karena kehadiran Yusuf adalah kehadiran program Allah. Kehadiran Yusuf adalah kehadiran rancangan Allah. Dan pada waktu Yusuf di dalam penjara, 2 tahun kemudian Yusuf keluar seorang narapidana, kemudian menjadi seorang penguasa besar di Mesir, kecuali Firaun. Yusuf jadi orang kedua. Firaun katakan kepada Yusuf, narapidana ini, kepadamu seluruh rakyat ini tunduk dan mendengar. Semua kuasa negara ini, semua kerajaan ini ada dalam kuasa. Engkau mengatur semuanya. Dan Yusuf, raja Firaun bilang buat semua orang bijaksana di Mesir, mungkinkah kita dapat seorang yang bijaksana dan penuh roh seperti orang ini? Mungkinkah kita temukan seorang yang penuh hikmat seperti Yusuf? Yusuf tidak bersaksi. Ada saatnya saudara harus bilang Yesus baik. Tapi ada saatnya saudara tidak bilang. Karyamu yang akan bilang, orang bilang Yesus baik. Cara kerjamu yang akan membuat orang bersaksi, sungguh Tuhan Yesus baik. Kondisi apapun yang sedang engkau alami, terus arahkan fokus kepada Tuhan. Tuhan akan membuat engkau muncul pada waktu Tuhan. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Sebab itu kalau itu sudah terjadi di Mesir, Yusuf keluar dari Mesir dari dalam tahanan dan menjadi solusi bagi negara. Tuhan akan munculkan banyak orang benar di negara ini. Saudara tidak dikenal, engkau ada di pulau buru di desa ini, tapi doamu akan memunculkan orang-orang hebat. Doamu akan membuat orang-orang strategis muncul di tengah bangsa dan negara ini, sehingga negara ini akan berjalan seperti apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Ada agenda besar surga, ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidupmu. Allah berdaulat dan berkuasa, menolong, melindungi dan menyertai saudara semua untuk menikmati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan di tahun 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat saudara, engkau akan menjadi solusi. Engkau akan tampil dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Saudara percaya ini? Katakan untuk diri, saya adalah penyediaan surga. Saya adalah alat surga. Saya tersedia untuk negeri ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Ingat firman Allah. Promise me I'm not